Pasar Tanah Abang pada akhir pekan Sabtu dan Minggu kemarin mendadak menjadi lautan manusia. Ratusan ribu warga memadati kompleks perbelanjaan terbesar di tanah air ini. Dengan kondisi ini pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 tentu terabaikan. Warga berdesakan mulai dari pintu masuk hingga lorong-lorong kios. Belum lagi banyaknya warga yang masih tidak tertib mengenakan masker. Sebagian warga lebih senang meletakkan maskernya di dagu meski berada di tengah-tengah kerumunan. Teriakan petugas hingga pedagang agar warga menerapkan jaga jarak tentu tidak dihiraukan. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menyayangkan kerumunan yang terjadi di Pasar Tanah Abang. Menurut Wiku, hal ini berpotensi menimbulkan klaster baru COVID-19. Wiku berpendapat berbelanja secara bersamaan dengan jumlah pengunjung yang begitu banyak tanpa ada jaga jarak berpotensi menyebarkan virus corona. Virus dapat menyebar dari satu pengunjung ke pengunjung yang lain dan selanjutnya menyebar dari pengunjung ke orang-orang di lingkungan tempat tinggal mereka. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Pasar Tanah Abang pada akhir pekan Sabtu dan Minggu kemarin mendadak menjadi lautan manusia. Ratusan ribu warga memadati kompleks perbelanjaan terbesar di tanah air ini. Juru bicara Satuan Tugas COVID-19 Wiku Adhisa Smito menyesalkan kerumunan yang terjadi di Pasar Tanah Abang ini. Wiku pun berpendapat kerumunan di Pasar Tanah Abang berpotensi menjadi klaster baru COVID-19. Ya, untuk membahas hal ini, kita telah bersama dengan Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19, Sony Hari B. Harmadi, dan juga Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI Hermawan Saputra. Terima kasih Pak Sony dan juga Mas Hermawan telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk. Ini kita melihat kemarin yang terjadi di Tanah Abang, atau kita sebut saja ini alarm dari Tanah Abang yang kemarin kalau dicatat oleh Gubernur Anies Baswedan bahwa ada 135 ribuan yang ada di situ, sementara biasanya 35-an. Nah, dari Satgas sendiri, Pak Sony, Anda melihat yang terjadi di Pasar Tanah Abang seperti apa, Pak? Ya, tentu kami menyayangkan ya atas nama Satgas Penanganan COVID-19 seperti yang disampaikan Pak Wiku tadi, menyayangkan kejadian tersebut dan ini harus menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Sebelum Ramadan tiba, kami sudah mencoba berkoordinasi dengan Satgas daerah dan juga beberapa pihak terkait, Kementerian Teknis maupun organisasi kemasyarakatan untuk mengantisipasi ya tradisi Lebaran dan tradisi Ramadan yang mungkin berpotensi menimbulkan penularan COVID-19. Nah, apalagi ditambah dengan adanya pelarangan mudik. Pelarangan mudik ini bisa menyebabkan orang melakukan mobilitas lokal. Dan kami juga sudah mengingatkan agar harus ada antisipasi terhadap mobilitas lokal tadi. Berdasarkan data mobilitas penduduk yang kami miliki, terlihat sekali bahwa dalam 2 minggu terakhir terjadi peningkatan mobilitas penduduk, ya. Terus kemudian terutama ke pusat-pusat perbelanjaan. Kami sudah ingatkan semua pihak ya bahwa mobilitas lokal ini biasanya terjadi di pusat perbelanjaan, pasar, mal, taman rekreasi, restoran, lokasi wisata maupun tempat ibadah. Dan oleh karenanya harus dilakukan berbagai antisipasi. Kami lebih mendorong tentunya ini kolaborasi ya, tidak bisa juga Satgas daerah sendiri, harus didukung oleh teman-teman institusi ya, terus kemudian juga Kementerian Teknis maupun juga TNI Polri, karena di dalam pelaksanaannya tidak mudah. Dan kemarin seperti Pasar Tanah Abang, Mbak Eliza, itu kan semua orang datang, tentu mungkin sebagian dari mereka tidak berpikir bahwa akan sebanyak itu orangnya. Ya kan semua datang di waktu yang bersamaan tanpa direncanakan, kemudian terjadi penumpukan orang dalam jumlah yang besar. Nah, ini harus diantisipasi dengan baik, bukan hanya di Jakarta tapi juga di seluruh wilayah di Indonesia, karena dalam 10 hari terakhir Ramadan biasanya akan terjadi peningkatan aktivitas menjelang Lebaran.
Ya, Oke. kira-kira begitu. Pak Sony, tapi kan tadi Anda katakan bahwa sebenarnya terkait dengan antisipasi itu sudah dijelaskan di awal, sudah dikasih tahukan di awal, sudah diingatkan. Nah, tapi kan kalau kita lihat memang mungkin Anda sendiri melihat apakah memang masyarakat sudah menyangka bahwa karena Tanah Abang sendiri juga katanya sudah divaksin seperti itu dan tidak akan seramai itu, tidak menyangka. Apakah memang Anda melihat bahwa kesadaran masyarakat terkait dengan protokol kesehatan sudah mulai turun atau sudah mulai lelah atau seperti apa? Sehingga akhirnya mereka bisa lebih berani. Ya, jadi memang kinerja kita sangat membaik dari mulai kira-kira awal Februari 2021 ini sampai kemarin di awal April itu kinerja penanganan COVID sangat baik. Tetapi ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan Mbak Eliza, juga Pak Hermawan. Yang pertama, dalam 10 hari terakhir itu ternyata kasus aktif di Indonesia stagnan di angka 100.000. Padahal sebelumnya turun terus tuh. Ya. Bahkan terjadi kenaikan kematian sedikit dari 2,71 menjadi 2,72 menjadi 2,73%. Kecil tetapi menurut kami ini menjadi sebuah alarm, peringatan bagi kita semua. Bahkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan juga turun. Apa yang menyebabkan? Satu, beberapa kali kami mencoba melihat di lapangan, masyarakat melihat bahwa sekarang COVID sudah mulai hilang. Sehingga kami bisa melonggarkan protokol kesehatan, kinerja sudah membaik ya. Bed occupancy ratio rumah sakit itu juga sudah mulai longgar dan seterusnya. Terus yang kedua, kami selalu mengingatkan bahwa Presiden sudah mengingatkan berkali-kali bahwa meskipun sudah divaksin, itu tetap muncul euforia vaksin, sehingga orang itu kadang-kadang menjadi lemah terhadap protokol kesehatan. Pak Presiden sudah ingatkan agar tetap patuh protokol kesehatan. Nah yang ketiga tentunya motivasi, perubahan perilaku untuk patuh protokol kesehatan itu bukan hanya butuh pengetahuan, tapi butuh motivasi. Nah motivasi ini menurun ya karena waktu yang cukup lama, dan juga kebutuhan yang mulai meningkat lagi. Nah, motivasi ini harus terus kita ingatkan, kita dorong, dan seterusnya. Supaya orang bisa berubah perilakunya, mau patuh protokol kesehatan tuh, dia harus punya pengetahuan, dia harus punya motivasi. Nah, keduanya ini harus terjadi. Pengetahuannya sudah tinggi, motivasinya fluktuatif. Nah, ini kira-kira yang menjadi PR kita bersama. Oke, baik. Saya beralih ke Mas Hermawan. Mas Hermawan, tanggapan Anda terkait dengan hal ini yang memang Tanah Abang kemarin ya tentunya walaupun sudah diantisipasi, tapi nampaknya ya tetap saja terjadi. Menarik statement dari Mbak Elisa tadi, tagline-nya alarm dari Tanah Abang. Jadi alarm dari Tanah Abang ini pertama alarm untuk DKI Jakarta. Dengan adanya larangan mudik, maka jutaan orang yang tiap tahun terbiasa pulang kampung saat ini berkumpul semua di DKI Jakarta. Dan kalau diberi ruang aktivitas, apakah pariwisata, perdagangan, termasuk mobilitas di dalam kota, ini alarm dan ancaman buat DKI Jakarta secara khusus. Alarm dari Tanah Abang juga bermakna alarm untuk seluruh daerah di Indonesia, terutama pusat perbelanjaannya. Jangan lupa Tanah Abang ini adalah pusat grosir. Indikator yang menunjukkan beberapa hari ini berarti terjadi transaksi grosir besar-besaran yang distribusinya di seluruh daerah di Indonesia dan di pusat-pusat perbelanjaan di Indonesia tandanya alarm. Maka Satgas di berbagai wilayah harus siap dan concern untuk pusat perbelanjaan ini. Alarm dari Tanah Abang yang ketiga ini menunjukkan adanya sebuah euforia, rupanya mungkin 13 bulan lebih ini orang sudah jenuh dan kembali ada euforia karena rindu dengan suasana lebaran, karena rindu dengan suasana silaturahim, dan terutama transaksi yang berkaitan dengan baju baru. Secara ilmu perilaku itu menunjukkan orang bersiap diri untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan orang lain. Maka pada saatnya mulai dari tanggal 6, seminggu sebelum hingga lebaran itu alarm untuk kita semua, kerja keras yang sudah dibangun oleh teman-teman Satgas Covid dari pusat hingga daerah akan menemukan puncaknya nanti di saat lebaran. Walaupun mudik dilarang, kita lihat di jalan-jalan sekarang macet, arus keluar kota juga sudah terjadi, memanfaatkan H-2 sekarang ya dari tanggal 6 yang sudah memang dilarang. Jadi alarm ini walaupun Tanah Abang ada di Jakarta Pusat,
tetapi sesungguhnya ini adalah epicentrum untuk kesiapsiagaan secara nasional. Ini yang menjadi poin dari saya, Mbak Elisa. Baik, baik. Nah ini kan sebenarnya kita juga bisa belajar dari yang terjadi di India, sebenarnya Mas Hermawan, bahwa kita tentunya tidak ingin sampai itu terjadi di Indonesia. Nah ini belajar dari kelalaian yang terjadi di India. Ini bagaimana juga jangan sampai ya alarm yang saat ini ada dari Tanah Abang ini tidak didapat atau tidak diantisipasi dengan benar. Betul sekali, kita ingin belajar betul dari India. India itu secara pemerintahan sebenarnya cukup bagus. Pemerintahan India pernah 5 kali melakukan lockdown. Itu kebijakan yang tidak main-main. Yang kedua, pemerintah India melakukan testing, tracing, dan treatment dengan masif. Bahkan dalam kasus sehari ditemukan 300.000 lebih kasus, menunjukkan mereka punya health system capacity yang baik. Pemerintah India juga melakukan upaya vaksinasi dengan serius. Bahkan AstraZeneca salah satu core produksinya ada di India. Jadi dengan kapasitas pemerintah dan upaya yang luar biasa besar, tetapi jebol juga. Karena apa? Variabilitas masyarakat India yang begitu beragam mirip-mirip dengan kita di Indonesia. Latar belakang ekonomi, pendidikan, budaya, dan mungkin mobilitas karena suasana keagamaan juga. Jadi Mela di India itu suasana orang mandi dan turun ke Sungai Gangga itu melibatkan ratusan ribu bahkan jutaan dalam kumulatif periodenya. Itu menyebabkan risiko yang luar biasa. Nah, kita di dalam rangkaian Lebaran ini kan tidak sekedar hari Raya Idul Fitri, tetapi H-3 minggu misalnya, sampai H+2 minggu itu tetap ada mobilitas yang luar biasa, walaupun memang kita juga melarang. Memang pelarangan mudik itu berdampak, artinya menurunkan resiko, tetapi kasus tetap akan naik. Apalagi ditambah dengan alarm dari Tanah Abang, tandanya kejenuhan dalam berperilaku itu muncul. Jadi yang bisa kita imbangi adalah kesabaran kita sebagai unsur pemerintah, stakeholders, akademisi, untuk mengingatkan kembali bahwa kita ini belum melewati kasusnya. Bahkan puncak kasus pun kita masih samar, kita masih memiliki positivity rate antara 8 hingga 11%. Tandanya ini kita masih cukup tinggi. Apalagi disampaikan Pak Sony bahwa ada stagnasi positif kasus kita ya, artinya kasus yang masih aktif 100 ribuan itu kan tidak main-main. Kalau kita berkaca pada Lebaran tahun lalu, kasus aktif kita masih di angka ribuan. Nah sekarang kan 100-an ribu. Jadi kalau 100 ribu ini ditambah dengan resiko mobilitas, nah ini kita tentu khawatir, tapi juga ini yang harus kita sikapi agar alarm ini menjadi bermakna. Oke, baik. Mas Hermawan dan juga Pak Sony, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk.